Ayo kita belajar bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan coba belajar membuat kalimat simple present tense juga, tapi kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat negatif adalah kalimat yang menggunakan kata tidak dalam sebuah kalimat tersebut yang menyatakan kita tidak melakukan kata kerja tersebut. Misalkan, saya tidak menulis surat, saya tidak makan nasi goreng, saya tidak membeli baju. Nah, seperti itu contoh kalimat negatif. Oke, kita coba buat pola kalimatnya. Kalimat negatif atau negative sentence. Negative sentence. Dalam kalimat negatif, pola kalimatnya adalah, jadi kalimat negatif ini bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang aktivitas, ada yang kondisi. Untuk yang aktivitas, kita harus menggunakan do sama das. Sedangkan untuk yang kondisi harus menggunakan are, am, atau is. Contohnya gini. Ini kita membuat kalimat negatif untuk yang aktivitas. Misalkan, pola kalimatnya, patternnya, subjek tambah do atau das, pilih salah satu, tambah not, tambah verb 1, tambah komplement. Nah, ini pola kalimatnya ya, subjek, do, das, not, verb 1, tambah komplement. Ingat-ingat. Terus gini contoh kalimatnya, misalkan saya tidak membeli buku. I do not verb 1 buy the book. Saya tidak membeli buku itu. I do not buy the book gitu. Nah, gimana cara membedakan kapan menggunakan do, kapan menggunakan das? Mana yang harus dipilih antara do sama das? Nah, ini sama kayak membuat kalimat positif yang kemarin, dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok I, you, we, they, sama subjek yang lebih dari satu lainnya, jamak. Misalkan orangnya ada 2 orang, bendanya ada 2 gitu, itu disebutnya jamak. Dia menggunakannya harus do. Tapi untuk kelompok subjek yang satunya lagi, he, she, it, sama subjek yang tunggal, yang cuma satu, misalkan nama orang tapi cuma satu, benda cuma satu, dia pakainya das. Nah, ini harus diingat-ingat. I, we, they sama subjek yang lebih dari satu pakainya do. He, she, it sama subjek yang cuma satu, nama orang atau benda, pakainya das. Oke, kita coba ya. Nah, ini untuk kalimat negatif yang aktivitas. Memakai do atau das, not. Ya. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, berarti di sini harus ada do not. Karena dari kelompok yang I, we, they sama yang jamak tadi. They do not speak English. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, do not-nya ini juga bisa dirubah, disingkat menjadi don't. Gitu. They don't speak English. Gitu bisa. Terus misalkan subjek yang lain, dia tidak berbicara bahasa Inggris. He
karena dia he, berarti dari kelompok yang satunya lagi, dari he, she, it sama subjek tunggal lainnya. Berarti pakainya does. He does not speak English. Dia tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, does not-nya ini juga bisa disingkat menjadi doesn't gitu. He doesn't speak English gitu. Ini untuk membuat kalimat negatif tapi yang merupakan aktivitas, karena di sini kayak speak gitu ya, kayak tadi buy. Ini ada kata kerja. Jadi berarti aktivitas. They don't speak English. Jadi harus pakai do atau does. Nah, tapi berbeda ketika kalimat negatifnya merupakan kondisi yang tidak ada kata kerjanya. Berarti kita harus membuat tidak memakai do sama does lagi, tapi pakainya are, am, sama is. Gini. Misalkan. Jadi polanya juga berubah. Jadi subjek ditambah are atau am atau is ditambah not tambah complement, nggak ada kata kerjanya. Misalkan subjeknya you are not here. Kamu tidak di sini. Di sini ada are, di sini ada not. Terus kapan kita tahu harus memakai are, am, atau is? Nah, ini dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Ini kita bedakan. Ada are, ada am, ada is. Are digunakan untuk subjeknya yang you, we, they. Sama subjek jamak yang lebih dari satu tadi. Orang yang lebih dari satu atau benda lebih dari satu. Sedangkan am khusus digunakan hanya untuk I. Gitu. Dan is digunakan untuk he, she, it, dan subjek tunggal lainnya. Gitu ya. Are untuk you, we, they, dan subjek jamak lainnya. Am khusus digunakan untuk I. Dan is digunakan untuk he, she, dan it atau subjek tunggal lainnya. Bisa nama orang cuma satu atau bendanya cuma satu gitu. Coba kita latihan. Misalkan kamu tidak kamu tidak bahagia. You berarti pakainya are. Not, tambah not. You are not happy. Kamu tidak bahagia. Tapi ketika kita rubah menjadi dia tidak bahagia, berarti di sininya jadi apa? Kelompok yang mana? He, she, it sama subjek tunggal. He is not gitu. He is not happy. Nah, terus kalau kita rubah lagi jadi saya tidak bahagia. Berarti I am not happy, karena I itu khusus menggunakan am khusus untuk I am not happy, seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu kapan menggunakan does, do, kapan menggunakan are, am, sama is. Kita lihat aja di kalimatnya ada verb atau enggak. Kalau enggak berarti merupakan kondisi, jadi harus pakai are, am, is. Kita latihan coba.
Saya tidak memakan pisang. Terus kalimat kedua, dia tidak minum minuman itu. Atau dia tidak minum teh itu. Terus di sini Andi tidak sedih. Mereka tidak bahagia. Oke. Coba kita buat menjadi kalimat negatif. Cara penggunaannya yang tepat gimana? Saya tidak memakan pisang. Di sini berarti ada kata kerja memakan, eat. Berarti harus memakai antara do atau does. Do not atau does not. Yang mana kira-kira? Karena I masuk ke kelompok I, you, we, they sama subjek jamak lainnya. Berarti harus menggunakan do not. I do not eat banana. Saya tidak makan pisang. Nah, terus kalimat kedua. Dia tidak meminum tehnya. Di sini ada kata kerja nggak? Ada kan? Drink, meminum. Berarti merupakan aktivitas. Harus memakai do atau does. Do not atau does not. Karena dia he, berarti masuk ke dalam kelompok yang he, she, it sama subjek yang tunggal. Berarti harus memakai does. Does not, he does not drink the tea. Dia tidak meminum tehnya gitu. Kalimat ketiga. Andi bersedih. Andi tidak bersedih. Kalau kalimatnya Andi tidak bersedih, berarti ini merupakan tidak ada kata kerjanya kan? Berarti merupakan kondisi. Harus memakai are, am atau is. Andi karena nama orang, subjek yang tunggal, berarti pakainya is not. Is not gitu. Andi is not sad. Yang terakhir, mereka tidak bahagia, tidak gembira. Di sini juga tidak ada kata kerja, berarti merupakan kondisi. Jadi harus pilih antara are, am atau is. Karena they masuk ke dalam kelompok yang you, we, they sama subjek yang jamak, pakainya berarti are. Are not happy, seperti itu. Itulah cara membuat kalimat negatif atau negative sentence dalam simple present. Terima kasih sudah mau belajar bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan untuk pelajaran bahasa Inggris lainnya, boleh ditulis di kolom komentar.